Jadi kita juga harus bijak lah. Saya juga memang nggak sepenuhnya juga membenarkan jaksa dan hakim, tetapi kita masih mengakui bahwa mereka itu mengerjakan tugas-tugasnya, itu aja ya. Tetapi kalau saya katakan memang belum bijak benar. Saya tidak seperti orang lain sampai menggoblokkan hakim, ya. Karena kan hakim paling tahu situasinya, pekerjaannya. Kita kan hanya mengamati aja. Bagaimana suasana batin di pengadilan itu, ya, yang tanpa kita dengar suaranya. Tentu kita ada meraba-raba. Ya, kalau hakim kan to the point, kita mendengarnya setelah sidang itu atau berita ulang lagi ternyata jadi begini. Banyak orang marah, pengamat juga loh, jangan gitu dong Pak Hakim, kok terlalu kasar ya. Saya masih bisa menerima lah hakim, tapi yang saya bisa tidak terima, jangan langsung dibuat jadi terpidana, karena itu kasihan. Itu langkah terakhir. Bila mereka berulang-ulang tidak mau lagi memberikan statement yang benar, baru. Ya, karena kalau 242 ya, itu bisa 7 tahun. Bukan hal yang gampang menjalani 7 tahun, karena kan separuh itu. Ya, bisa berat dapur mereka. Tapi oke lah. Ini semua dalam rangka bagaimana hakim ini mendapatkan satu fakta yang betul-betul seluas-luasnya. Sebenarnya dengan data-data yang sudah ada, ini hakim itu sudah tahu, sudah ngerti dia ini bakal 340. Ya, karena dia adalah intelektual dadernya, kemudian gak ada hal-hal yang meringankan, dan dia sudah banyak membawa korban kepada anak buahnya. Tinggal saya mungkin memikirkan, hakim ini memikirkan terdakwa lainnya, EPC, RR, Eliezer maupun temannya satu lagi si Kuat ya. Jadi memang hakim harus hati-hati ya, karena jangan kita juga berpikir ya bahwa hakim itu mempidana seseorang bukan karena balas dendam, ya, bukan karena dia benci, tetapi adalah satu keadilan. Apakah adil yang dilakukan dengan hukuman yang didapat? Jangan kita punya mampus kamu enggak, ya kita juga paham ya, karena dia kita penjara kalau boleh dia bertobat. Kalau seandainya dia di penjara kemudian dia katakan ditembak mati, kita juga nggak sudi lah. Kita pengen lihat juga pertobatan, karena Tuhan kita juga mengajar pertobatan dari kematian orang-orang fasik. Tuhan aja mengatakan begitu, dia lebih menghendaki pertobatan daripada kematian orang fasik. Nah, bagaimana kita ciptaannya? Ya kan gitu. Kita lihat keluarga atau orang tua daripada korban mau memaafkan. Perkaranya kan orang tua ini sebel lihat kedua MS dengan PC ini gara-gara minta maaf tapi kok nggak tulus. Jadi sebenarnya dalam hati kecil mereka juga pernah mereka sering mengatakan, bagaimana nggak memaafkan? Atau juga anak saya sudah mati. Ya kalau saya bisa, artinya tidak memaafkan umpamanya, anak saya itu tidak ada masalah enggak. Memang ini adalah satu kejadian yang mau tidak mau harus diterima, kan begitu. Jadi percuma kalau hal-hal jahat lagi semua kita tumpahkan, sementara itu tidak berubah keadaan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan si Sambo? Memang Sambo ini sampai detik ini juga saya melihat tidak ada niatnya mengaku dengan jujur bahwa itu adalah kesalahannya total. Dia masih mengatakan akibat emosi saya. Akibat emosi karena apa? Karena ada bapak. Nah, ini loh kan. Jadi logika-logika ini membuat orang tuanya menjadi sebel juga. Taruhannya saja. Betul, saya sangat menyesal, saya minta maaf atas perbuatan saya yang sangat keji. Udah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Udah itu aja, jangan saya minta maaf, kemudian di belakangnya ini akibat kelakuan anak bapak. Ini kan menambah amarah sebenarnya dalam hati itu gara-gara di pengadilan. Seandainya kalau bapak atau orang tua Joshua masih punya kuasa menghajar itu dihajarnya itu saya bilang. Sakit sebel banget. Udah tahu dia minta maaf masih kurang ajar lagi. Begitu juga PC. Kayaknya seperti si Panggaron. Dia mengatakan lagi, biarlah
kasus ini segera terungkap. Seakan-akan ini bukan kena ke dirinya, dia nggak ada seperti rasa penyesalan yang penuh, masih separuh-separuh. Seakan-akan terungkap itu apa? Soal gitu loh, terungkap. Ya, kalau dia betul-betul dilecehkan sama Joshua, tentu saat di situ dia harusnya marah kepada orang tuanya. Gara-gara anak bapak, gitu ya, yang bapak tidak didik dengan baik, saya punya lupis, saya didemek-demek. Oh, saya begitu karuan, gak usah minta maaf. Kalau memang betul ada terjadi peristiwa pelecehan di Magelang, coba bila seorang ibu sudah merasa marah, tersinggung, harga dirinya sudah terkoyakkan, di pengadilan itu dia buka. Bila perlu dia praktekkan, meskipun nggak diminta hakim. Pak Hakim, beri saya kesempatan untuk praktekkan bagaimana kelakuan anak bapak ini. Begini Pak, pasti hakim memberikan. Pertama, saya dalam tidur saya dipegang-pegang, begini-begini. Coba tunjukkan. Sekarang di situ kesempatannya. Tapi nggak ada kan? Ini saat. Ya, sinyal bahwa tidak ada peristiwa pelecehan di Magelang itu. Ya, tetapi ya, bisa jadi pemicunya ya itu dari Magelang. Itulah pemicu itu apa istilahnya ya? Kayak disentak di situ loh sebenarnya sudah ada kumpulan-kumpulan permasalahan di mereka itu. Tetapi pemicunya di Magelang. Artinya mengambil putusan untuk menarik pelatuk adalah peristiwa Magelang. Saya bukan bilang ada peristiwa pelecehan, tetapi pemicunya, apakah karena itu sudah dikompori oleh kuat, makanya kuat ini perlu digali lagi keterangan. Kira-kira sudah apa dikatakannya, sehingga PC itu terpengaruh melapor kepada Ferdy Sambo. Bisa jadi namanya seorang wanita yang dalam keadaan mungkin susah ya, dimasukkan kata-kata oleh laki-laki yang mungkin sering bersama dia terpengaruh. Dan dia tidak pikir panjang, dilaporkan ke suaminya. Nah, suaminya juga begitu. Suaminya juga orang-orang bermasalah. Betul. Dia tidak kuat karena dia jenderal karbitan. Dia tidak menapaki gunung untuk dia ke puncak. Dia ditarik pakai tali oleh jenderal-jenderal terdahulu. Ya, dia didorong dari bawah juga supaya dia bisa cepat ke atas. Ini sehingga tidak ada dia pemahaman dia bagaimana capeknya di ke atas. Dia dikira semua dunia dia datang. Bukan pakai tali Pak nariknya Pak. Bukan pakai tali nariknya. Pakai apa? Pakai duit. Pakai duit. Iya. Iya. Iya, cepat kan? Iya. Jadi inilah memang ini menjadi pelajaran kepada polisi agar jangan coba-coba lagi menarik bawahannya, menarik juniornya lebih kencang ke atas tanpa persiapan. Ini gara-gara semua permainan duit ini. Kenapa? Si Sambo ini yang paling berani ya memberikan upeti yang lebih besar. Ini pasti sudah diakui, makanya terakhir ini Pak Listio tidak ada lagi upeti-upetian. Lapor kepada saya. Maka begitu. Tidak ada lagi main store-storan. Nah, storan Sambo ini ya itu sudah didapat dari bawah, taruh ke atas. Coba dari mulai dia mendapat dari Tito, Idam Aziz, kemudian dalam melesitkan di situ, dia bertengger di Listio. Ternyata dia dengan Listio juga kompak. Nah ini loh. Jadi dia sangat pintar dia. Sangat-sangat pintar bermain di luar ya, job deskripsinya. Dia tahu apa selera-selera bosnya. Wah, rumahnya dia beli. Mungkin waktu itu Idam Aziz perlu duit banyak, itu rumah langsung dia beli. Ya kan gitu. Saya yakin rumah itu bukan seharga rumah dia bayar. Orang dia juga dapatnya nggak susah-susah, tinggal dapat setoran. Nah, inilah akibatnya. Dia merasa di atas angin. Dia merasa dewanya polisi. Sehingga siapa yang berada lagi sama saya? Atasan saya cuma Pak Listio, lainnya itu rata. Ini adalah satu kesombongan yang dikatakan teman kita Rocky Gemblung. Kesombongan adalah akar kejahatan.
Ya, betul. Kalau dalam Alkitab, ya Timotius 6 ayat 10, uang, ya cinta akan uang adalah akar kejahatan. Kesombongan juga, kan gitu. Ya, itu juga akar kejahatan. Nah, apalagi kesombongan ini, ya, yang berasal dari uang-uang setoran. Oke lah Pak Listio, koreksi diri sekarang. Mengapa di polisi terjadi begini? Coba, berapa banyak polisi juga sakit hati gara-gara si Sambo. Yang dulu komandannya menjadi anak buahnya. Yang dulu komandannya menjadi bawahannya. Siapa nggak gemes lihatnya? Ini sebenarnya dua-dua polisi yang teraniaya yang di situ. Mungkin teman-teman tahulah siapa kira-kira semua mantan-mantan yang atasannya sekarang menjadi bawahannya. Ya, sedangkan Girti Pidum ini itu dulu tuh atasannya. Itu satu level dengan Pak Listio. Girti Pidum yang kemarin yang kemarin bawa pakai baju-baju bagus itu ya, yang hedonis itu, yang menjadi Kapolda mana? Kalsel ya. Itu Ya, level Andi. satu letting sama Pak Listio. Coba, ternyata di bawahnya Sambo. Saya juga kaget. Sedangkan lettingnya itu, ya kan Sambo ini kan di bawah si Listio lettingnya. Nah, Dirti Pidum itu, siapa Dirti Pidum? Dia lupa saya Pak. Andi ya? Andi. Andi. Ya. Itu adalah lettingnya Listio, satu tingkat. Ternyata itu kan kemarin itu Brigjen. Sambo Irjen. Dan itu bekas anak buah si Sambo. Jadi wajar Bang Rocky kalau memang Dirti Pidumnya itu dipromosikan jadi Kalsel. Kenapa? Ternyata mereka satu letting. Jadi ini sudah janji dari Pak Listio. Konco-konco nih ditarik ke atas. Agar apa? Sebenarnya agar Pak Listio juga aman. Saya juga melihat teknik-teknik pejabat agar dirinya aman, dia akan mengunci siapa posisi-posisi di daerahnya itu adalah orang-orang dia. Supaya apa? Pada saat dia lemah, ada yang nolong. Pada saat dia tertidur, ada yang menjaga. Inilah. Begitu si Sambo. Sebenarnya jangan kita percayakan bahwa penjagaan itu dari manusia. Tapi penjagaan itu dari Tuhan. Dia coba, komandannya dibohongin, katanya dia, tidak, jenderal, kalau saya yang nembak udah pecah kepalanya itu. Ya, kalibernya lebih gede dan saya tidak pakai ke rumah. Beraninya dia ngomong begitu. Kenapa? Dia merasa di atas angin. Ternyata dia kena batunya. Ya, udahlah inilah hukuman yang diterima oleh si Sambo. Semoga ini ya, ini pintu masuk untuk kebaikan polisi. Karena sudah banyak korban di situ. Bahkan saya juga tahu banyak juga polisi-polisi ya yang bersuka atas kejadian Sambo ini. Polisi-polisi yang mungkin teraniaya melihat kelakuan Sambo. Kenapa? Gara-gara Sambo mereka menjadi ya apa ya? Menjadi rusak lah namanya. Ya, di mana-mana polisi gak dihargai, apalagi yang jenderal-jenderal sudah gak diakui. Kan gitu. Jadi sudah banyak. Oleh karena sekarang menurutnya tingkat kepercayaan publik kepada polisi, maka nanti akan ada lagi runtutan kelakuan polisi yang dulu-dulu yang akan terbongkar lagi. Karena pada saat inilah sekarang untuk membongkar kelakuan polisi yang busuk-busuk. Kalau nanti sudah bagus, udah selesai, udah stuck dia. Jadi monggo orang-orang yang merasa dianiaya polisi, yang selama ini terganggu akibat kelakuan polisi yang bejat-bejat, buka aja sekarang. Ini udah saatnya. Nanti kalau sudah stuck dia, udah stabil, udah nggak ada lagi. Kita sudah menghargai polisi sebagai polisi yang punya marwah. Ya. Jadi saya rasa begitu dulu, Bang. Baru nanti kebanyakan ngomong nanti semua ketiduran, apalagi Bang Rocky. Terima kasih.